di website Bursa Efek Indonesia pada menu keterbukaan informasi. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya untuk menjelaskan terkait sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, kali ini silahkan Bapak dan Ibu menuliskan pertanyaan pada kolom chat terlebih dahulu dan pertanyaan akan kami bacakan pada saat sesi tanya jawab, saat sesi presentasi selesai. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di sini telah hadir bersama kita Bapak Didi Omara selaku Direktur Utama dan Ibu Lina Wijaya selaku Direktur PT Citra Buana Prasida Tbk. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Bapak Didi Omara untuk memulai pemaparannya. Terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para pemegang saham dan investor, perwakilan regulator dan Bursa Efek Indonesia, rekan-rekan analis pasar modal, rekan-rekan media, serta seluruh peserta Public Expose yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada acara paparan publik PT Citra Buana Prasida Tbk pada hari ini. Atas nama direksi dan Dewan Komisaris, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan dukungan yang terus diberikan kepada perseroan. Public Expose ini merupakan wujud komitmen kami untuk senantiasa menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi, tata kelola perusahaan yang baik, serta menjaga komunikasi yang transparan dengan seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan. Hadirin yang kami hormati, di tengah dinamika perekonomian dan perkembangan industri properti serta hospitality, perseroan terus berupaya menjaga pertumbuhan usaha yang berkelanjutan melalui penguatan fundamental bisnis, optimalisasi aset, peningkatan kualitas layanan, serta pengelolaan keuangan yang sehat. Kami meyakini bahwa kekuatan utama perseroan terletak pada kemampuan untuk mengembangkan aset yang produktif dan meningkatkan pendapatan berulang atau recurring income, sehingga dapat memberikan stabilitas kinerja dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Selama tahun 2025 hingga memasuki tahun 2026, perseroan terus melakukan berbagai upaya strategis, antara lain mengoptimalkan kinerja aset properti dan hospitality, meningkatkan efisiensi operasional, mengembangkan sumber pendanaan pendapatan yang berkelanjutan, memperkuat struktur permodalan, dan menjaga kesehatan arus kas perseroan. Kami tetap optimis terhadap prospek usaha ke depan dengan strategi yang dijalankan secara konsisten serta didukung dari seluruh pemangku kepentingan. Kami percaya perseroan memiliki peluang yang baik untuk terus tumbuh dan menciptakan nilai tambah bagi para pemegang saham. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan perkembangan usaha perseroan, kinerja keuangan, strategi bisnis, serta prospek usaha ke depan. Setelah itu, kami dengan senang hati akan menjawab pertanyaan dari para peserta Public Expose ini. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada PT Citra Buana Prasida Tbk. Kami akan terus berkomitmen menjalankan usaha secara profesional, transparan, dan berkelanjutan demi memberikan hasil yang terbaik bagi seluruh pemegang saham
dan pemangku kepentingan. Selanjutnya, marilah kita mulai paparan publik PT Citra Buana Prasida Tbk. Agendanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentang profil perusahaan, kedua tentang kinerja keuangan, ketiga tentang kinerja operasional. Tentang profil perusahaan, PT Citra Buana Prasida Tbk merupakan entitas induk yang memiliki dan mengendalikan PT Genta Krida Narapati dan PT Telaga Ambara Nuansa. Visinya adalah menjadi salah satu pengembang dan pengelola kawasan properti terbaik di Indonesia. Misi: 1. Mendapatkan pertumbuhan pendapatan sesuai dengan proyeksi perusahaan, menghasilkan produk-produk pelayanan yang terbaik dan memuaskan tenan atau konsumen. Ketiga, mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan suasana kerja yang menghasilkan output yang optimal. Keempat, memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk memberi manfaat bagi pemerintah, konsumen, pemegang saham, dan karyawan. Kelima, memperhatikan dan memberikan bantuan pada aspek sosial dan lingkungan. Rekam jejak perseroan. Tahun 2000, perseroan pertama kali didirikan dengan nama PT Prasetya Sejati berkedudukan di Jakarta. Pada tahun 2002, perseroan berubah nama menjadi PT Citra Buana Prasida. Tahun 2003, perseroan menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia atau Persero. Tahun 2004, peletakan batu pertama Pascal Hyper Square. Tahun 2005, pembangunan dan pemasaran proyek Pascal Hyper Square di Kota Bandung tahap pertama. Tahun 2007, peluncuran perdana Pascal Hyper Square tahap pertama. Tahun 2022, status perseroan berubah dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, menjadi PT Citra Buana Prasida Tbk. Tahun 2023, penawaran umum perdana saham dengan kode saham CBPE di Bursa Efek Indonesia. Tahun 2024, tanggal 22, akuisisi PT Genta Krida Narapati menjadi anak perusahaan perseroan. 28 Oktober 2024, pendirian PT Telaga Ambara Nuansa sebagai anak perusahaan perseroan. Kita lihat struktur bisnis dan anak usaha. PT Citra Buana Prasida Tbk sebagai perusahaan induk atau holding company bergerak di bidang properti sebagai developer yang menjual dan menyewakan lahan atau ruko di tanah milik PT KAI. PT Genta Krida Narapati sebagai anak perusahaan bergerak di bidang hospitality atau perhotelan. PT Telaga Ambara Nuansa sebagai anak perusahaan masih dalam taraf pengurusan izin pembangunan servis apartemen. Dewan Komisaris. Komisaris Utama Bapak Thomas Aquinas Pramukuswala. Komisaris Ibu Geri Johari. Komisaris Independen Ibu Melisa Tersentia Kurniawan. Dewan Direksi, saya sendiri Didi Omara sebagai Direktur Utama. Sebagai Direktur, Ibu Lina Wijaya. Kepemilikan saham. 80% saham dimiliki oleh PT Sandi Parananusa 73,15% dan Ibu Geri Johari
6,85%. Sedangkan sisanya sebanyak 20% dimiliki oleh masyarakat. Kinerja keuangan. Aset tahun 2023, aset perusahaan sebesar 300,95 miliar. Tahun 2024 meningkat menjadi 334,75 miliar. Tahun 2025 meningkat menjadi 375,04 miliar. Sampai dengan Maret 2026 menjadi 397,76 miliar. Sedangkan liability atau liabilitas tahun 2023 74,41 miliar. Turun di tahun 2024 menjadi 53,61 miliar. Tahun 2025 menjadi 49,13 miliar. Sedangkan Maret 2026 menjadi 50,68 miliar. Ekuitas. Pertama kali tahun 2023, ekuitas adalah 226,54 miliar. Tahun 2024 meningkat menjadi 281,14 miliar. Tahun 2025 meningkat menjadi 325,91 miliar. Maret 2026 menjadi 347,08 miliar. Kinerja keuangan lanjutan. Pendapatan. Pada tahun 2023, pendapatan mencapai 84,83 miliar. Tahun 2024, 101,32 miliar. Tahun 2025, 94,14 miliar. Laba kotor, tahun 2023, 58,04 miliar. 2024, 71,5 miliar. 2025, 61,55 miliar. Laba usaha, tahun 2023, 45,58 miliar. Tahun 2024, 58,8 miliar. Tahun 2025, 47,98 miliar. Laba setelah pajak, tahun 2023, 41,38 miliar. Tahun 2024, 55,83 miliar. Tahun 2025, 47,41 miliar. Analisa keuangan. Current ratio. Current ratio tahun 2023 3,38 kali. Tahun 2024 2,89 kali. Tahun 2025 menjadi 4,17 kali. Debt to asset ratio tahun 2023 0,25. Tahun 2024 0,16. Tahun 2025 0,13. Ada penurunan debt. Debt to equity ratio tahun 2023 0,33. Tahun 2024 0,19. Tahun 2025 0,15. Analisa keuangan lanjutan. Return on asset tahun 2023 13,75%. Tahun 2024 16,68%. Tahun 2025 12,64%. Sedangkan return on equity tahun 2023 18,27%. Tahun 2024 19,86%. Tahun 2025 14,55%. Selanjutnya saya minta Bu Lina Wijaya memaparkan tentang kinerja operasional. Silakan. Terima kasih Pak Didi. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai kinerja operasional, di mana perseroan mendapatkan pendapatan dari pengalihan pemanfaatan ruko
Di tahun 2023 sebesar 45,31 miliar, 2024 sebesar 52,58 miliar, dan 2025 36,48 miliar. Dari pendapatan sewa dan servis cas di tahun 2023 sebesar 39,52 miliar, kemudian 2024 sebesar 48,2 miliar, dan 2025 sebesar 50,49 miliar. Dan untuk Soltera Seminyak Butik Hotel dan Spa di tahun 2024 mulai beroperasional sejak November 2024 mendapatkan penghasilan sebesar 0,54 miliar, dan 2025 7,22 miliar. Per 31 Desember 2025, dana hasil penawaran umum sudah digunakan seluruhnya oleh perseroan, yaitu sebesar 37 miliar 809 juta 976.296 rupiah. Di mana penggunaan dana hasil penawaran tersebut dipakai untuk pembangunan 30 unit ruko Blok N sebesar 21 miliar 515 juta 772.041 rupiah. Untuk pembangunan 3 unit ruko di Blok F sebesar 2 miliar 466 juta 42.461 rupiah. Digunakan untuk pembangunan 4 unit ruko di Blok D sebesar 2 miliar 903 juta 405.244 rupiah, dan juga untuk pembangunan 12 unit ruko di Blok E sebesar 10 miliar 924 juta 756.550 rupiah. Di tahun 2025, di bulan Juni, perseroan sudah melakukan pembangunan 4 unit ruko di Blok D dan juga pembangunan 12 unit ruko di Blok E. Dan di November 2025 ada pembukaan Toyota Privilege Parking and Charging yang diresmikan oleh manajemen Toyota Astra Motor TAM bersama PT Citra Buana Prasida Tbk. Di tahun 2026, perseroan mempunyai rencana bisnis antara lain perseroan sudah menyelesaikan gedung parkir motor yang dibangun oleh pengelola parkir di kawasan Pascal Hyper Square. Kedua, perseroan juga melanjutkan pemasaran untuk ruko-ruko di Blok E. Ketiga, perseroan akan melakukan pembangunan ruko di Blok K. Dan sebagai langkah diversifikasi usaha, perseroan juga berencana untuk membentuk anak perusahaan baru yang akan bergerak di sektor hospitality. Untuk kegiatan sosial yang dilakukan perseroan, antara lain partisipasi dan sumbangan dalam kegiatan keagamaan dan masyarakat sekitar, dan juga kegiatan donor darah rutin yang bekerja sama dengan Yayasan Buddha Cuci dan PMI. Selanjutnya, kami ingin menginformasikan terkait perkembangan kegiatan RUPST untuk tahun buku 2025 yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 pukul 10.13 sampai dengan 11.08 WIB bertempat di Vape Hotel Hyper Square, Kompleks Pascal Hyper Square, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 25 sampai 27 di Kota Bandung. Berikut saya akan bacakan hasil RUPST. Mata acara pertama, 1. Menyetujui, menerima baik, dan mengesahkan laporan tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk laporan tahunan direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. 2. Menyetujui, menerima baik, dan mengesahkan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistianto, Dadang, dan Ali, sebagaimana tercantum dalam laporannya nomor 00013
AU.3 tanggal 30 Maret 2026 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Citra Buana Prasida Tbk tanggal 31 Desember 2025 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Dengan demikian, membebaskan direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan equit at the charge atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025. Sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Mata acara kedua. 1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2025 berjumlah 47.412.534.793 rupiah sebagai berikut. A. Sejumlah 1.356.250.000 rupiah dari laba bersih dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp1 dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku. B. Sisa laba bersih perseroan tahun 2025 setelah dikurangi dividen berjumlah Rp46.284.793 digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja perseroan dan dicatat sebagai laba yang ditahan. Alokasi dividen tunai yang diusulkan perseroan memperhatikan hasil usaha dan arus kas, perkiraan kinerja keuangan dan kebutuhan modal kerja, prospek usaha, rencana investasi dan pengembangan perseroan, serta kondisi ekonomi dan usaha secara umum, dan faktor-faktor lainnya yang dianggap relevan oleh direksi perseroan, serta ketentuan pembatasan mengenai pembayaran dividen berdasarkan peraturan terkait. 2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada direksi perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut, serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mata acara ketiga. 1. Menyetujui menunjuk akuntan publik, Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistianto, Dadang, dan Ali untuk melakukan audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2026. 2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memproses penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang telah ditunjuk, yaitu Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistianto, Dadang, dan Ali sesuai prosedur yang berlaku. 3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk akuntan publik dan atau kantor akuntan publik pengganti dan menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya apabila akuntan publik Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistianto, Dadang, dan Ali berhalangan untuk melakukan audit laporan keuangan tahun 2026. Mata acara keempat. 1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada pemegang saham perseroan, yaitu PT Sandi Paramanusa, untuk menentukan besarnya honorarium dan tunjangan lain kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat sampai dengan diselenggarakannya rapat umum pemegang saham pada tahun 2027. 2. Mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya bagi setiap anggota direksi perseroan untuk tahun buku 2026. Untuk mata acara kelima,
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum adalah sebagai berikut. 1. Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum adalah sebesar Rp40.687.500.000. 2. Biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan penawaran umum adalah sebesar Rp2.877.523.704. 3. Dana penawaran umum yang telah digunakan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp379.876.296 dengan rincian penggunaan adalah sebagai berikut. Pembangunan 30 unit ruko di Blok N sebesar Rp21.515.772.041. Pembangunan 3 unit ruko di Blok F sebesar Rp2.466.042.461. Pembangunan 4 unit ruko di Blok D sebesar Rp2.903.405.244. Pembangunan 12 unit ruko di Blok E sebesar Rp10.924.756.550. Sehingga dana bersih hasil penawaran umum telah digunakan seluruhnya. Demikian paparan publik yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Daniel. Jadi atas pertanyaan kenapa tahun 2026 kuartal pertama naik? Karena pada tahun 2026 telah terjadi penjualan di Blok K Timur. Gitu. Sehingga itu merupakan suatu prestasi bagi kita sebelum dipasarkan secara terbuka, tetapi peminat sungguh luar biasa. Nah, ini keterbukaan daripada PT Citra Buana Prasida Tbk. Mungkin Bu Lina ada yang tambahkan? Udah cukup. Cukup? Oke. Mungkin bisa ditambahkan oleh Ibu Lina Wijaya. Ibu Lina dipersilakan. Terkait dengan anak usaha yang baru dikonsolidasikan, seluruh transaksi afiliasi tersebut sudah dilakukan berdasarkan prinsip online transaction, yaitu menggunakan syarat dan ketentuan yang setara dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak independen. Dan Perseroan juga sudah melakukan evaluasi harga dan kondisi transaksi dengan mempertimbangkan
praktek pasar yang berlaku serta memenuhi ketentuan perpajakan mengenai transfer pricing tersebut. Baik, terima kasih atas pemaparannya dan jawabannya Bapak Didi Omara dan Ibu Lina Wijaya. Untuk pertanyaan nomor 2, datang lagi dari Bapak Daniel. Saya akan bacakan. Manajemen melaporkan slide 4, 5, dan 18 bahwa mengingat seluruh bisnis inti bertumbuh pada lahan KAI sejak 2003 dan pemerintah kini mendorong optimalisasi aset BUMN secara agresif. Sejauh mana kepastian hukum perjanjian ini dan apa langkah antisipasi manajemen jika terjadi perubahan kebijakan strategis KAI? Silahkan bisa dijawab oleh Bapak Didi atau Ibu Lina. Saya jawab dulu ya. Perseroan memahami bahwa sebagian besar kegiatan usaha perseroan berada di atas lahan PT Kereta Api Persero yang telah menjadi basis operasional perusahaan sejak 2003. Terkait kepastian hukum, seluruh pemanfaatan lahan ini dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama yang sah, memiliki dasar hukum yang jelas antara perseroan dengan PT KAI. Dan hubungan kerja antara perseroan dengan PT KAI juga sudah berjalan dengan baik, di mana perseroan senantiasa memenuhi seluruh hak dan kewajiban sesuai dengan aturan perjanjian yang dikerjasamakan dengan PT KAI Persero. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Lina Wijaya atas jawabannya. Kami bacakan untuk pertanyaan ketiga. Boleh saya tambahkan? Boleh, silakan Bapak Didi Omara. Kami percaya PT KAI adalah sebuah persero BUMN. Kami percaya komitmen dari PT KAI adalah yes dan clear and clean, sehingga kami tidak ragu lagi untuk menjalankan bisnis dan kerjasama dengan PT KAI. Terima kasih. Baik, terima kasih tambahannya Bapak Didi Omara. Kami akan bacakan pertanyaan ketiga dari Bapak Daniel. Terima kasih, sebelumnya ini Bapak Daniel bertanya sebanyak 3 kali ya. Pertanyaannya adalah, manajemen melaporkan slide 7, 8, dan 16 bahwa dana IPO telah terserap 100% sementara salah satu komisaris sekaligus merupakan pemegang saham langsung. Bagaimana perseroan memastikan independensi pengawasan tetap terjaga? Dan apakah ada rencana penguatan komposisi komisaris independen ke depannya? Silakan dapat dijawab Bapak Didi atau Ibu Lina. Ulangi lagi, mungkin saya belum jelas. Dana IPO telah terserap 100% sementara salah satu komisaris sekaligus merupakan pemegang saham langsung. Bagaimana perseroan memastikan independensi pengawasan tetap terjaga? Dan apakah ada rencana penguatan komposisi komisaris independen ke depannya? Jadi di dalam rapat tribulanan atau rapat rutin dengan Dewan Komisaris, komisaris seluruhnya adalah komisaris independen, salah satunya adalah Ibu Jehari sebagai pemegang saham. Dia tidak melakukan suatu aktivitas atau kegiatan atau intervensi di dalam kebijaksanaan perusahaan perseroan, sehingga kita percaya bahwa perseroan PT Citra Buana Prasida Tbk dilakukan dan dilaksanakan secara profesional, tidak terpengaruh atas salah satu pemegang saham sebagai komisaris. Baik, terima kasih. Apakah akan ditambahkan oleh Ibu Lina? Oke, cukup. Baik, untuk pertanyaan keempat,
dari Saudara William. Pertanyaannya adalah, apakah perseroan akan melakukan pinjaman bank untuk operasional? Mungkin bisa dijawab oleh Ibu Lina atau Bapak Didi. Jadi kalau untuk kepentingan operasional saya tidak akan meminjam, karena bisa dilihat dari current ratio, yaitu perbandingan antara current asset dengan current liabilities. Kita di tahun 2026 ini lebih daripada 3 kali, sehingga lebih dari cukup, sehingga kita tidak perlu untuk operasional atau working capital itu kita pinjam bank. Terima kasih. Terima kasih Bapak Didi atas jawabannya. Pertanyaan kelima dari Bapak Ronald Chiang Kusuma. Pertanyaannya adalah, bagaimana prospek perseroan ke depannya di tengah kondisi geopolitik saat ini? Apakah ada dampak yang signifikan terhadap usaha perseroan? Woi, luar biasa ini geopolitik ya. Antara Amerika dengan Iran masih perang. Tetapi saya percaya pengaruh geopolitik yang ada di sana ada pengaruh sedikit sekali. Hanya pengaruhnya itu di dalam masalah biaya-biaya, karena di dalam hal penjualan kita, revenue kita semua dilakukan dengan rupiah, dan biaya juga pembangunan dengan rupiah, dan seluruhnya dengan rupiah. Jadi ada pengaruh sedikit sekali dampaknya. Terima kasih. Apakah ini ditambahkan oleh Ibu Lina Wijaya? Ya, mungkin tambahannya, jadi perusahaan tetap optimis ya untuk prospek pertumbuhan jangka panjang kita. Oke, baiklah, terima kasih Bapak Didi dan Ibu Lina atas jawabannya. Kita lanjutkan untuk pertanyaan ke-6 dari Bapak Ronald Chiang Kusuma. Target apa saja yang sudah direalisasikan perusahaan di tahun 2026? Silakan. Di tahun 2026 ini sampai bulan Juni ini, perseroan sudah merealisasikan pembangunan dan pemasaran di Blok E, dan dari target 5 ruko kita sudah berhasil menjual 2 ruko. Selain itu, kita sedang merencanakan pembangunan di Blok K, mulai dari pengurusan izin-izin, penunjukan kontraktor, dan persiapan di lapangan untuk mulai pembangunan. 2 hal itu mungkin bisa menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Bu Lina Wijaya. Di sini masuk untuk pertanyaan ke-7 dari Bapak Muhammad Iqbal Fadilah. Apakah perseroan memiliki rencana ekspansi atau proyek baru? Silakan dapat dijawab oleh Bapak Didi atau Ibu Lina. Ya, kita memang di tahun 2026 perseroan telah membentuk anak perusahaan bernama PT Tanaya Hema Senopati yang akan bergerak di sektor hospitality. Selain itu juga perseroan berencana untuk ekspansi di Bali, yaitu dengan mengembangkan usaha perhotelan. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya Bapak Didi. Ada lagi? Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan ke-8 dari Bapak Raf Pahlevi. Saya ingin bertanya, bagaimana upaya perseroan dalam mengatasi sulitnya mencari parkir di kawasan Pascal? Tidak dapat dijelaskan? Ya, maaf, ini Pak siapa tadi? Bapak Raf Pahlevi. Pak Levi ya, saya minta maaf sekali, mungkin Bapak sering berkunjung ke Pascal Per Square.
sering kesulitan mendapatkan parkir ya, baik parkir motor, mungkin parkir mobil. Tetapi kami berusaha untuk memfasilitasi supaya pengunjung bisa nyaman. Oleh karena itu di tahun 2025 dan sudah selesai pertengahan Maret 2026 kami telah membangun gedung parkir motor di sebelah Rumah Sakit Kebonjati dengan kapasitas 1.361 motor. Oleh karena itu, atas selesainya pembangunan parkir motor di tempat Rumah Sakit Kebonjati itu bisa memberikan efektivitas lot parkir mobil di kawasan Pascal Hyper Square sebanyak 280 unit mobil. Semoga penambahan fasilitas ini memberikan kenyamanan untuk para pengunjung baik di Mall 23 maupun di Pascal Hyper Square. Terima kasih. Terima kasih Bapak Didi atas jawabannya. Hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian acara paparan publik tahunan PT Citra Buana Prasida Tbk pada hari ini telah selesai. Sebelum kami tutup, marilah kita mendengarkan closing statement dari Bapak Didi Omara selaku Direktur Utama PT Citra Buana Prasida. Silakan Bapak Didi. Selama ini setiap hari Senin kami selalu melakukan rapat rutin dengan semua staf karyawan di PT Citra Buana Prasida. Satu tujuannya adalah agar semua bisa unity, bisa solid, sehingga kami mempunyai suatu filosofi demikian. CPP Jaya Maju Penuh Pengharapan. Terima kasih Bapak Didi Omara. Atas nama Perseroan, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Semoga paparan yang telah disampaikan dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai kinerja dan prospek Perseroan ke depannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama penyelenggaraan acara ini berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih.